Nggih. Kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari LPA PKP. Yang terhormat kepada Bu Dita nggih, selaku pimpinan klinik LPC cabang Barito nggih, beserta tim. Hari ini kita akan lanjutkan nggih, pembahasan terkait dengan bab 2, yaitu terkait dengan peningkatan mutu dan keselamatan pasien gitu. Kita mulai dulu terkait dengan apa itu terkait peningkatan mutu dan keselamatan pasien gitu ya. Nah, kita perlu pahami bersama, klinik itu adalah menjalankan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien itu memang harus wajib ya, secara komprehensif itu berarti secara menyeluruh ya, mulai dari kita masuk dalam lingkungan klinik ya, mulai tempat parkir hingga nanti keluar kembali ya sampai dari farmasi, sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kompleksitas pelayanan yang diberikan. Siapa saja yang harus menjaga mutu dan keselamatan pasien? Yang pertama adalah pemilik. Ya, pemilik itu berarti siapa? Berarti pimpinan cabang, ya. Kemudian penanggung jawab klinik serta seluruh staf. Ya, semua staf dan seluruh unit yang terlibat dalam upaya tersebut. Apa saja yang harus dilakukan, yaitu terkait dengan penetapan, pengukuran, evaluasi, dan analisa terkait indikator mutu klinik yang Bapak Ibu nanti entry di INM, ya, indikator mutu nasional. Kemudian yang ketiga adalah pelaporan insiden keselamatan pasien atau IKP menggunakan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini Bapak Ibu bisa juga menginput data IKP, insiden keselamatan pasien itu di Mutu Fasiankes sama dengan alamatnya INM ya. Jadi satu ini aplikasinya. Kemudian pengendalian dan pencegahan penyakit infeksi ya. Kemudian atau PPI, kemudian adalah penerapan sasaran keselamatan pasien. Nah, dalam hal ini klinik harus memiliki penanggung jawab dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Berarti Bapak Ibu atau pemilik klinik atau pimpinan cabang itu harus memilih satu orang sebagai PJ mutu ya dalam hal ini. Nah, di dalam bab 2 ini nanti akan ada ya, tiga standar yaitu PMKP 1, 2, dan 3. Nanti jumlah yang akan dinilai dokumennya ada 18 ya, 18 dokumen. Ya, mulai dari 2.1 itu ada upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien, yang kedua sasaran keselamatan pasien, serta yang ketiga adalah pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI. Nah, kita akan pelajari yaitu upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien di 2.1. Klinik mempunyai program peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang harus menjangkau seluruh bagian atau unit layanan dan seluruh tenaga yang bekerja di klinik. Jadi harus satu kesatuan ya, semuanya harus menyeluruh. Jadi semuanya harus terkena namanya program peningkatan mutu dan keselamatan pasien. PJ Klinik menunjuk koordinator PMKP untuk melaksanakan program tersebut atau disebut dengan PJ Mutu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh PJ Mutu? Yaitu adalah menentukan dan mengevaluasi capaian indikator mutu klinik, melaporkan insiden keselamatan pasien, melaporkan indikator mutu klinik, serta penerapan manajemen resiko terintegrasi mencakup pelaksanaan proses manajemen resiko yang dibuktikan dengan membuat list resiko ya, register resiko, daftar resiko, dan melakukan mitigasi resiko. Bagaimana mencegahnya atau hal-hal apa yang nantinya, misalkan kalau hal tersebut tidak diatasi akan menimbulkan dampak ya, dampak besar ataupun cedera dan lain sebagainya. Penanggung jawab klinik menunjuk seorang atau lebih staf sebagai penanggung jawab atau koordinator program PMKP. Berarti ini namanya tim ya, yang menyusun, mengukur, mengevaluasi, dan melaporkan indikator mutu dan insiden keselamatan pasien. Nah, Bapak Ibu yang perlu dipahami adalah indikator mutu di klinik itu ada tiga. Yang pertama adalah indikator nasional mutu yang di dalamnya ada empat indikator utama ya yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah indikator kepatuhan kebersihan tangan di mana nilainya atau targetnya adalah lebih dari sama dengan 85%.
Ya, bagaimana cara menilai hal tersebut? Yang dinilai adalah peluang petugas dalam melakukan hal tersebut. Peluang petugas dalam melakukan cuci tangan, kepatuhan kebersihan tangan. Ya, bukan pasiennya. Jumlah pasien tidak berpengaruh ya. Yang berpengaruh adalah peluang cuci tangannya. Misalkan satu pasien bisa jadi pada saat misalkan pasien tersebut konsultasi ya. Berarti peluangnya ada berapa? Ada dua. Ya, ada dua. Kenapa dua? Karena cuci tangannya pasti sebelum sama sesudah ya sebelum tindakan sama sesudah tindakan. Tetapi karena ini hanya konsultasi, berarti paling cuman salaman saja ya. Salaman ya bersama dengan pasien atau pengunjung. Sedangkan apabila tindakan itu bisa jadi 3 sampai 5 kali peluang ya 3 sampai 5 kali peluang karena apa? Berarti yang pertama sebelum kontak dengan pasien itu cuci tangan, kemudian sebelum kontak dengan lingkungan juga cuci tangan, kemudian nanti setelah kontak dengan pasien, setelah kontak dengan cairan tubuhnya, kontak dengan lingkungannya, ya itu dua sebelum, tiga sesudah, jadi ada 5. Itu kalau tindakan. Nah, bagaimana kalau misalkan dia berada di security ya atau satpam atau CS cleaning service ataupun di customer service kebanyakan hanya 2 kali ya bisa 2 kali cukup 2 kali saja sebelum sama sesudah karena ataupun bisa jarang juga ya karena kita lihat sendiri karena mereka juga kontak dengan pasien juga jarang ya kecuali kalau di ruang tindakan dokternya pasti dia akan melakukan yang namanya cuci tangan. Ya, kalau konsultasi 2 kali, cuman ya. Tapi kalau misalkan dia tindakan paling tidak minimal 3 sampai 5. Itu ya. Kemudian eh, yang kedua yang dinilai di indikator kepatuhan kebersihan adalah momennya. Ya, momennya. 5 momen cuci tangan. Ya, 5 momen tadi ya 2 sebelum, 3 sesudah. Ya, itu. Kemudian yang ketiga adalah caranya, cara cuci tangannya. Kita lihat dulu cara cuci tangannya apakah betul atau tidak. Yang pertama adalah 6 langkah cuci tangan ya Bapak Ibu itu harus sesuai, betul ya, urut-urutannya betul ya, tidak terburu-buru. Kemudian waktunya, kita lihat waktunya. Apabila Bapak Ibu menggunakan kan ada dua eh, cara cuci tangan ya, menggunakan hand wash sama menggunakan hand rub. Ya, kalau menggunakan hand wash itu kalau tangan terlihat kotor ya. Hand wash itu berarti pakai sabun ya dan air mengalir itu berarti waktu yang digunakan untuk cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun adalah 40 sampai 60 detik. Ya, itu waktu yang dibutuhkan untuk cuci tangan menggunakan sabun atau hand wash. Sedangkan menggunakan hand rub itu adalah 20 sampai 30 detik. Ya, kemudian bagaimana kalau misalkan Bapak Ibu menghitungnya, kalau nggak pakai stopwatch atau pakai jam di HP, pengukur waktu di HP, Bapak Ibu bisa cara gampangnya, cara mudahnya adalah kalau menggunakan hand rub, cukup setiap langkah itu cukup 2 kali gosokan. Gosok telapak tangan kanan itu 2 kali atau sampai 3 kali untuk hand rub. Sedangkan hand wash 4 sampai 5 kali. Gosokkan setiap langkah ya, seperti itu. Itu yang pertama untuk kepatuhan kebersihan tangan. Kemudian yang kedua adalah kepatuhan penggunaan APD. Nah, jelas APD semua petugas harus dilakukan. Jadi jumlah pegawainya ada berapa Bu? Bu Dita di sana? Kalau untuk jumlah pegawainya itu ada 14, Pak. Nah, 14 berarti 14 orang itu harus menggunakan APD. Targetnya ini kan 100%, berarti semuanya harus menggunakan APD. Alat pelindung diri, ya. Targetnya 100%. Satpam juga harus pakai ya masker otomatis ya. Nggak usah pakai handscoon ya. CS, cleaning service. Cleaning service itu nanti dilihat kalau dia hanya memegang misalkan terkait sama sampah domestik, dia hanya menggunakan masker sama handscoon ataupun tidak apa-apa gitu ya. Itu kalau yang dia nggak megang sampah B3, sampah B3 atau limbah B3. Tetapi kalau dia mengangkut limbah B3, berarti dia harus menggunakan APD level 2.
yang kayak astronot itu ya. Nah, itu harus pakai ya. Atau dia membersihkan tumpahan atau spill kit gitu ya. Pakai spill kit itu tumpahan darah dan lain sebagainya itu juga harus pakai APD level 2. Kemudian apabila dokter dan yang beautician yang ada di ruang tindakan, apabila hanya konsultasi berarti cuma masker ya kalau konsultasi. Tetapi kalau tindakan berarti menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, sama menggunakan head cap kalau dia rambutnya panjang ya atau tidak tergurai ya seperti itu. Kemudian eh, yang lainnya yang menyesuaikan seperti CS customer service berarti kalau dia tidak bersentuhan langsung dengan pasien berarti dia hanya menggunakan masker. Untuk apa? Untuk menghindari infeksi nosokomial ya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi pasien. Ini targetnya 100%. Identifikasi pasien itu mulai dari mana? Mulai dari CS, pendaftaran. Betulkah dia memanggil nama orang itu dengan nomor rekam medis itu, alamatnya di situ, nomor KTP-nya itu, nomor apa namanya kalau nomor pelanggan atau nomornya kartunya dari LBC ya. Nah, itu apakah betul si A itu memang dengan nama itu, rekam medisnya itu, gitu ya. Itu dipastikan. Kemudian kalau tindakan sama, ya, apakah sudah benar yang ditindakan itu misalkan si A ini nanti dia untuk peeling ataupun dia untuk facial, jangan-jangan satunya untuk ke kegiatan yang apa, untuk yang lainnya, bukan facial yang itu, bukan orang yang dianggap itu tadi. Bisa jadi namanya sama, tetapi dia mendapatkan produk yang berbeda atau tindakan yang berbeda. Sama halnya dengan farmasi. Pastikan juga nanti identifikasi pasiennya. Mulai dari obatnya betul, kemudian cara pemakaiannya. Kalau yang obat kan lima benar itu ya, kalau yang di farmasi nanti. Yang harus dipahami adalah lima benar itu. Kemudian yang terakhir adalah indikator kepuasan pelanggan atau pasien. Nah, itu berarti nanti yang dinilai adalah pasiennya. Bagaimana Bapak Ibu memberikan layanan pasiennya untuk mengisi gitu. Kalau yang lainnya jadi kepatuhan kebersihan tangan ya, kemudian identifikasi pasien, kemudian penggunaan APD itu setiap bulan ya sebelum tanggal 15 ya Bapak Ibu. Jadi sebelum tanggal 15 harus sudah diisi. Sedangkan indikator kepuasan pelanggan itu nanti adalah setiap 6 bulan sekali dengan target 76,6%. Lebih dari sama dengan 76,6%. Kalau cuci tangan tadi targetnya berapa? Lebih dari sama dengan 85% dengan peluangnya 200. Nah, di situ nanti kita amati juga ada namanya observer. Ya, observer itu yang melihat. Betulkah si A, si B itu sudah melakukan 6 langkah cuci tangan, menggunakan APD, identifikasi pasiennya sudah betul, itu perlu observer. Validator itu misalkan observernya berarti satu hari itu cukup 3 orang saja yang dilihat. Itu kalau observer ya. Jadi kalau observer itu seperti itu ya. Kemudian berapa yang harus diobserver atau dilihat? Ya cukup 20 aja. 20 peluang ataupun 20 pasien dan lain sebagainya. Gitu nggih. Itu yang untuk INM klinik. Nah, ada lagi yang namanya indikator mutu prioritas klinik. Jadi ada 3 ya yang dinilai di indikator mutu. Ada indikator nasional mutu yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada indikator mutu prioritas klinik. Indikator mutu prioritas klinik itu apa? Itu adalah indikator yang menjadi masalah yang harus segera dipecahkan di klinik tersebut. Ya, ada beberapa permasalahan. Nah, itu diambil yang menjadi prioritas itu apa sih? Gitu. Misalkan ini yang menjadi contoh, yang menjadi prioritas masalah adalah kelengkapan pengisian rekam medis 100%. Siapa tahu Bapak Ibu ini belum lengkap ya, dan ini menjadi suatu permasalahan di klinik tersebut. Nah, makanya nanti Bapak Ibu harus merundingkan rapat mutu dalam hal ini mana yang menjadi permasalahan secara umum yang harus dipecahkan oleh klinik LBC
ini Barito gitu nggih. Kemudian kalau yang indikator mutu prioritas unit layanan itu berarti masing-masing unit punya permasalahan sendiri. Misal kalau bagian pendaftaran ya adalah eh, ke kecepatan pengambilan rekam medis misalkan kurang dari 10 menit ya. Nah, itu bisa. Atau mungkin kelengkapan pengisian general consent. Nah, itu juga bisa masuk. Kemudian kalau rekam medis, kalau yang di bagian rekam medis tidak ada rekam medis yang hilang atau terselip gitu. 100% misalkan ya. Kemudian atau di ruang tindakan ya melakukan tindakan konsultasi ya itu 15 menit. Nah, bagaimana kalau dia lebih dari 15 menit? Nah, itu seperti itu. Kemudian semua pemilik dan penanggung jawab klinik itu harus terlibat semuanya dalam hal tersebut yang sudah saya jelaskan, baik itu INM yang punyanya Kementerian Kesehatan yang sudah ditetapkan, indikator mutu prioritas klinik, serta mutu prioritas unit-unit layanan tersebut, serta laporan insiden keselamatan pasien. Apa yang dinilai yang tadi yang saya sebutkan adalah satu, penanggung jawab klinik menetapkan penanggung jawab program mutu. Berarti nanti yang diminta SK mutu. Kemudian yang kedua, indikator mutu layanan diukur, dievaluasi, dianalisa, dan tindak lanjut serta dilaporkan. Berarti yang diminta pertama adalah SK penetapan indikator mutu klinik. Berarti yang tadi yang saya sebutkan tadi, indikator mutu nasional, apa saja ada empat tadi. Indikator mutu prioritasnya, kayak contohnya tadi kelengkapan pengisian rekam medis, sama unit-unit layanan tadi sesuai dengan masing-masing unit layanan permasalahannya. Kemudian yang kedua, diminta SK terkait pengukuran dan pelaporan indikator klinik. Nah, maksudnya apa? Berarti adalah bagaimana Bapak Ibu menyiapkan, misalkan cara mengukur tadi kepatuhan kebersihan tangan ya disusun seperti apa. Kemudian mengukur kelengkapan pengisian rekam medis, apa yang dinilai itu monggo ditetapkan gitu ya. Kemudian ada lagi terkait bukti pengukurannya, berarti nanti yang di entry, data yang di entry ya di dalam INM dan foto mutu fasiankes tadi monggo diarsip, ditindaklanjuti. Misal kepatuhan kebersihan tangannya targetnya 85. Ternyata Bapak Ibu sudah mencapai 100%. Nah, berarti apa tindak lanjutnya? Berarti dipertahankan, lanjutkan tetap dengan sosialisasi cuci tangan. Kemudian sama dengan umpan baliknya seperti itu ya Bapak Ibu. Temuan terus kemudian di ini jangan lupa juga pelaporan indikator mutu harus disampaikan ke Kementerian Kesehatan paling lambat tanggal 15 ya. Tanggal 15 harus sudah terakses atau sudah dilaporkan dan nanti kita akan lakukan wawancara pada saat penilaian survei itu bagaimana Bapak itu melakukan pengukuran tadi seperti indikator kebersihan tangan, penggunaan APD dan lain sebagainya apakah sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. Kemudian IKP, nanti IKP kita akan lihat ya. IKP itu apa sih? Insiden keselamatan pasien yang dilaporkan. Itu kita akan lihat seperti apa. Kemudian empat, ada daftar resiko klinik yang dibuat sekali dalam setahun dan dilakukan mitigasi resiko. Nah, Bapak Ibu di sini yang perlu digarisbawahi adalah nantinya Bapak Ibu di tahun 2025 ini di Januari itu Bapak Ibu menyusun itu resiko-resiko apa yang mungkin terjadi dengan keadaan klinik yang ada saat ini. Misalkan ya, misalkan ini ya, pertama kita lihat dulu di daerah pagar, ya di daerah parkir ya, parkir dari misal ini ya, misalkan di parkirnya LBC Barito, parkirnya tempat parkirnya sempit, ya tempat parkirnya sempit terus nggak ada pagernya ya nggak ada pagernya tempatnya sempit misal. Nah resikonya apa? Resikonya kalau parkirnya sempit otomatis mereka akan parkir di luar ya resikonya parkirnya di luar. Nah resikonya apa kalau parkir di luar? Kendaraannya hilang
Itu. Kemudian yang kedua, terserempet sepeda motor atau mobil kalau di jalan ya, kalau di pinggir jalan ya bisa jadi kan tiba-tiba diserempet. Nah, atau mungkin tidak ada pagar sama, ada terjadi pencurian dan lain sebagainya. Nah, di situ di list mulai dari tempat parkir, kemudian sampai masuk ya pintu masuk, kemudian sampai ke ruang farmasi itu dilihat ruang tindakan dan lain sebagainya. Misalkan toiletnya kotor, lantainya licin, ya, kemudian apalagi itu nanti di list di situ ya, atau AC-nya kurang dingin dan lain sebagainya. Monggo itu di list semuanya yang ada di situ, ya, semua di list resikonya yang di situ. Atau mungkin tadi tempat titik kumpulnya, ya, dibuat parkir sepeda motor, akhirnya nggak bisa dipakai kalau dibutuhkan. Nah, itu harus di list di Januari kemarin itu. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan buat menyesuaikan ya nantinya terkait hal tersebut. Dan ini dibuat hanya 1 tahun 1 kali. Nah, setelah itu di nomor 5 dijawab apa yang dilakukan oleh LBC Barito setelah punya masalah tadi yang sudah dirinci tadi. Ya, misalkan di bulan Januari tadi bilangnya misalkan tidak ada pagar itu ya. Ternyata di bulan Juni itu sudah ada pagar. Atau kemarin belum ada IPAL ya. Akhirnya kan menyimpannya juga susah ya untuk pembuangan air limbahnya. Akhirnya di bulan Agustus dibikinkan IPAL. Nah, itu salah satu namanya bukti tindak lanjut. Nanti jangan lupa atau mungkin kemarin belum AC-nya belum dipelihara. Nah, pada nomor 5 ini sudah dipelihara di bulan April. Mana bukti fotonya? Dilampirkan. Kemudian sasaran keselamatan pasien. Nah, sasaran keselamatan pasien ini ada 6 ya Bapak Ibu di PMKP 2. Apa saja itu? Satu, identifikasi pasien yang saya jelaskan tadi. Apa yang akan ditanyakan nanti oleh surveyor? Nah, Bapak Ibu nanti bahwasanya harus tahu kalau identifikasi pasien itu pada saat CS, berarti customer service di ruang pendaftaran, apa yang ditanyakan? Nama pasiennya, jangan lupa ditanyakan. Nomor rekam medisnya disampaikan ke mereka, Bu, nomor rekam medisnya ini. Kemudian tanggal lahirnya pastikan orang itu betul sama nomor NIK-nya. Takutnya namanya sama, tetapi tanggal lahirnya sama, cuman tahunnya yang berbeda siapa tahu. Tetapi kalau NIK pasti akan berbeda atau nomor pelanggan dan lain sebagainya itu harus ditanyakan. Dan identifikasi pasien ini ditanyakan mulai CS atau customer service sampai dengan farmasi. Ya, sampai ini pemberian obat, diet, dan identifikasi terhadap pasien. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan komunikasi efektif atau SBAR ya. Ya, SBAR ya. SBAR. Kemudian komunikasi efektif itu apa? Komunikasi yang tepat waktu, akurat, lengkap, tidak bingung dan dipahami antar tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan. Misalkan dokternya bilang peeling ya. Terus facial dan peeling. Nah, berarti beauticiannya harus melakukan hal tersebut ya, ya peeling sama facial. Jangan sampai dokternya ngomong peeling tapi dilakukan apa? Berbeda. Nah, itu namanya sudah tidak efektif. Buktinya apa nanti? Ditulis di rekam medis. Ya, ini sama. Berarti nanti jawabannya ini harus sama juga dengan apotekernya. Komunikasi efektif. Misalkan dokternya bilang kasih krim malam dan lain sebagainya. Berarti apotekernya juga harus melihat tulisan tersebut. Jangan sampai bilang krim malam tetapi dapatnya krim pagi, misalkan seperti itu. Makanya komunikasi efektif ini nantinya ditulisan di namanya apa tuh namanya? Di rekam medis harus sesuai. Namanya pakai S-bar ya, subjektif, eh, B-nya background, kemudian recommendation sama itu ya berarti ya S-bar. Nanti Bapak Ibu bisa untuk menuliskan S-bar sama TBK nanti akan belajar dengan Dokter Alfi ya untuk pengisian di rekam medisnya S-bar. Kemudian yang ketiga, meningkatnya keamanan obat resiko.
yang harus perlu diwaspadai atau high alert medication. Nah, ini monggo untuk apotekernya jangan lupa buatkan list obat-obat yang perlu diwaspadai atau high alert. Ya, kan ada tanda high alert yang warna merah. Itu pastikan itu sudah tertempel pada obat-obat dengan yang perlu diwaspadai. Kemudian jangan lupa juga nanti buatkan daftar obat untuk yang emergensi, obat-obat emergensi apa aja yang ada di LBC. Kemudian LASA, ya, look alike, sound alike, ya, look alike, sound alike itu ya. Itu jangan lupa Bapak Ibu apotekernya untuk mengelis ya, menginventaris apa saja yang ada di sana ya. High alert juga LASA ya, kemudian emergency, tanggal kadaluarsanya juga kapan ya. Jadi itu harus di list semuanya. Itu ya. Kemudian nomor 4 dan 5 ini terkait dengan proses tepat lokasi, tepat prosedur dan tepat pasien ini tidak usah ya. Karena di LBC itu kan secara topikal, jadi tidak sampai melakukan operasi gitu ya. Ini tidak dilakukan. Kemudian yang nomor 5, pengurangan resiko infeksi menggunakan cuci tangan. Yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu 6 langkah cuci tangan dan 5 momen. Nah, hubungannya nanti dengan siapa ini yang ditanyakan adalah yang pertama di sini akan ditanyakan kepada staf. Staf ini biasanya ditanyakan adalah yang pertama pada security ya. Yang ini, indikator yang ini akan ditanya pada security, pasien, pengunjung ya. Biasanya kalau staf itu adalah pada security ya, customer service sama cleaning service. Kalau yang ini ya Bapak Ibu. Ya, kenapa kok sih ke ini? Karena mereka tidak atau jarang sekali berpaparan atau berinteraksi dengan pasien. Makanya mereka menjadi salah satu yang akan ditanyakan di sini. Ya, itu. Kemudian yang nomor 6 adalah resiko cedera karena pasien jatuh. Apa yang harus dilakukan oleh klinik? Jadi Bapak Ibu ini sudah ada formnya ya untuk klinik rawat jalan seperti Bapak Ibu itu menggunakan nanti namanya get up and go test. Jadi itu nanti harus dilakukan screening pada saat Bapak Ibu melakukan yang namanya screening visual ya yang akan dilakukan nanti di bab 3 juga itu nanti akan berkolaborasi. Nah, tetapi di sini nanti adalah bagaimana pengisiannya. Kemudian bagaimana Bapak Ibu itu mengurangi pencegahan terkait resiko jatuh, mengurangi resiko cedera karena jatuh. Misalkan apa yang sudah dilakukan oleh LBC Barito dalam mengurangi resiko jatuh. Yang pertama, di adanya bidang miring ya. Kan bidang miring di depan tangga itu yang di mau masuk pintu masuk LBC itu kan biasanya ada tangga. Nah, di sebelahnya ada bidang miring. Itu salah satunya adalah untuk resiko pasien jatuh terutama untuk yang kaum disabilitas, ibu hamil. Ya, itu bisa menggunakan namanya bidang miring. Kemudian yang kedua adanya kursi prioritas untuk lansia, untuk ibu hamil ya, itu jangan lupa ya disediakan. Kemudian kursi roda yang biasanya ditempatkan di pojokan. Ya, pojok itu di tempat itu masuk itu kan ada biasanya ada kursi roda itu juga penting. Supaya apa? Siapa tahu ada yang pada saat mau masuk itu butuh kursi roda, itu juga sudah tersedia. Kemudian jangan lupa juga di kamar mandi itu ada pegangan di pas di sebelah toilet duduknya. Itu ya, ada pegangan. Ya, pas di jangan terlalu jauh ya pegangannya. Kemudian selanjutnya adalah pada saat CS ya, cleaning service ngepel itu biasanya ada tanda segitiga. Ya, awas lantai licin. Nah, itu juga harus dipersiapkan di sini ya. Harus ada di sini gitu. Nah, ini ya yang tadi sudah saya jelaskan ya terkait identifikasi nanti kita bikin SPO-nya dan kegiatan-kegiatan praktek-prakteknya bagaimana sama identifikasinya. Kemudian komunikasi sama tadi yang sudah saya jelaskan, bikin panduannya, kemudian pelaksanaannya seperti apa nanti direkam medis. Keamanannya juga sama nih ya, tadi daftar resiko obatnya ya itu harus dicek ya, harus tertutup ya nanti bagaimana terkait obat emergensinya apakah sudah ada di dalam box atau sudah dikelola dengan baik oleh LBC. Penataan obatnya bagaimana LASA
Ya, penataan obatnya apakah penataannya sesuai dengan nama dan lain sebagainya, rapi, atau mungkin nanti bikin orang bingung kalau kita lihat penataan obatnya. Nah, itu kita akan lihat juga. Kemudian dan lain sebagainya yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah pencegahan dan pengendalian infeksi atau namanya PPI. PPI ini fungsinya apa? Untuk ini mencegah dan meminimalisir terjadinya infeksi terkait pelayanan kesehatan atau bahasa kerennya itu infeksi nosokomial ya Bapak Ibu. Nah, apa saja yang perlu dilakukan adalah klinik perlu membuat identifikasi resiko setiap tahun di akhir tahun sebagai dasar rencana dalam menetapkan PPI. Apa yang dinilai di PPI ada namanya kewaspadaan standar. Ini ada 10 ya Bapak Ibu. Dari mulai tadi kebersihan tangan, penggunaan APD, kemudian sterilisasi alat. Nanti kita akan lihat sterilisasi alat apa yang dilakukan di LBC, pengendalian lingkungan ya, panas atau cahayanya rabun ya, remang-remang lampunya ya atau seperti apa kita akan lihat nanti. Kemudian limbahnya apakah sudah dikelola dengan baik, linennya sudah ditata enggak, linen bersih, linen kotor. Kemudian perlindungan petugas ada gak kartu BPJS ketenagakerjaan atau BPJS kesehatan. Kemudian penempatan pasiennya cowok cewek itu dicampur atau tidak. Kemudian sudah melakukan etika batuk atau tidak. Kemudian praktek menyuntik yang aman. Kemudian yang kedua adalah kewaspadaan berdasarkan transmisi. Itu ada kontak, droplet sama udara. Kemudian ada bandless ya, kemudian surveillance, pendidikan dan pelatihan yang sudah dilakukan oleh klinik ya, mungkin sudah ada dan penggunaan antimikroba yang bijak. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah PJPPI harus Bapak Ibu tentukan dengan syarat minimal telah mendapatkan pelatihan PPI dasar. Jadi punya sertifikat kalau dia jadi petugas PPI, penanggung jawab PPI. Jadi punya sertifikat PPI dasar. Apa yang dinilai? Nah, ini yang dinilai. Klinik menetapkan kebijakan dan prosedur PPI. Jadi tadi kebijakan PPI-nya ada berapa? Ada kewaspadaan standar, kewaspadaan transmisi, BAMDES, surveillance, pendidikan dan pelatihan sama cara penggunaan mikroba yang bijak. Maksudnya mikroba yang bijak itu yang tadi itu. Misalkan apotekernya ada apa saja obat emergensinya, obat lasanya, dan lain sebagainya, krim-krimnya yang digunakan, seperti itu. Kemudian program PPI apa yang sudah dilakukan di klinik, di list, kewaspadaan standar, apakah sudah melakukan etika batuk, sosialisasi, dan lain sebagainya, itu nanti di list di nomor 2. Yang nomor 3, SK penetapan penanggung jawab klinik, berarti siapa yang ditunjuk jadi PJPPI. Ada nggak sertifikatnya dia kalau sudah ditunjuk? Mana sertifikatnya? Apakah dia sudah melakukan sosialisasi kepada teman-temannya? Kalau sudah pelatihan, buktinya mana? Itu kita tanyakan. Kemudian yang keempat, nah ini bedanya yang sama sebelumnya tadi. Kan di 2.2 tadi ada sama-sama kebersihan tangan. Bedanya kalau 2.2 tadi kan yang ditanya kan bagian non medis ya. Nah, kalau yang di sini adalah yang bagian medis. Berarti siapa? Dokter dan beautician. Yang ditanyakan di sini ya. Berarti beauticiannya yang akan ditanyakan ya. Sama bukan ditanya juga ya, tapi langsung kita misalkan mengamati. Misalkan Bapak Ibu langsung ada pasien waktu itu ya. Jadi kita akan lihat apakah Bapak Ibu ini sudah melakukan yang namanya dua sebelum tiga sesudah tadi. Sudah melakukan nggak sih cuci tangannya? Betul nggak sih cuci tangannya? Waktunya betul nggak sih itu? Ya. Jadi kita nggak akan ngomong, Bu coba praktekkan, beda sama yang tadi. Kalau tadi kan saya pasti bilang, Bu coba Pak praktekkan cara cuci tangan. Tetapi kalau ini langsung praktek, Bapak Ibu langsung berhadapan dengan pasien, terus bagaimana Bapak Ibu melakukan cuci tangan gitu ya. Berbeda dengan yang tadi, kalau saya yang 2.2 itu pasti bilang, Pak monggo praktekkan cuci tangan. Ya, kalau yang ini berbeda, ini langsung ke pasiennya.
Misalkan ada pasien mau facial. Nah, itu bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah melakukan cuci tangan atau tidak di sini? Gitu, nggih. Kemudian nomor 5 adalah bukti pelaksanaan PPI tadi dilaporkan ke PJ klinik dan pemilik. Jadi sudah lakukan, misalkan kami sudah melakukan sosialisasi terkait etika batuk itu bulan apa. Nah, itu dilaporkan ke PJ klinik. Kemudian apabila misalkan Bu ternyata kemarin tuh ada yang belum dilakukan loh program PPI, ya itu laporkan ke PJ klinik sama pemilik klinik atau pimpinan cabang. Apabila mereka oh ya sudah dilakukan bulan depan ya langsung dikerjakan. Gitu nggih? Itu. Monggo sebelum kita lanjut ada yang ditanyakan Bu terkait ini Bu. Bu Budita, monggo. Atau Baik, Pak. dokter, monggo. Atau Baik, Pak. siapapun, monggo. Yang mau ditanyakan. Sebelum yang terkait PPI, sebentar lagi nih. PPI ini soalnya nanti sama CS ya. Ntar lagi sama dokternya, monggo. Bentar. Baik, Pak Gung, mungkin saya izin bertanya sih terkait yang seperti tadi mengurangi resiko cedera karena pasien jatuh itu kan salah Mm-mm. satunya itu misalkan ada juga untuk kursi prioritas, betul ya Pak ya? Mm-mm, mm-mm, betul, betul. Kemudian kalau misalkan seperti itu, apakah semuanya misal seperti kursi roda, kalau kursi roda kan memang ada sign-nya. Kalau misalkan untuk kursi prioritas itu juga harus ada sign-nya kah atau bagaimana ya Anda Pak? gitu lah maksudnya, Bu. Gimana? Ada apanya, Bu? Ada sign-nya, maksudnya ada penandanya. Iya, ada tandanya. Jadi nanti digambar itu digambar apa kayak stiker Hah? stiker itu akan ada stiker tuh Bu, gambar kursi prioritas. Jadi kayak gambarnya lansia, kemudian ibu hamil gitu, ibu menyusui gitu. Ada stikernya ditempel di kursinya itu. Oh ya, baik. Terima kasih. Jadi kalau kalau ada misalkan ini ya, ada seperti saya tiba-tiba duduk di situ, paling tidak nanti ada yang menegur. Bapak, Ibu, ini adalah kursi khusus untuk ibu hamil atau lansia. Jadi mohon untuk tidak menempati kursi tersebut gitu ya. Ya tiba-tiba kita mau kepingin duduk ya, kan nggak tahu pokoknya asal duduk ya. Nah itu nanti monggo Bapak Ibu bisa menjelaskan kepada pengunjung gitu ya, seperti itu. Itu. Baik, Pak Agung, Oke. terima kasih. Bu, Mungkin ada kalau yang yang anunya sudah ada ya, bidang miring ya. bidang miringnya sudah ada kita, Pak. Oh, ini apa? Pegangan itu di kamar mandi. Untuk yang pegangannya belum ada sih, Pak. Baru yang jalur untuk kursi rodanya aja ya, Oh, evakuasi. ya ya. Terus Kalau apa? Apa pun nanti ditambahkan ya itu ya berarti ya. Pegangan kamar mandi sudah ada, Mbak Dita. Ada itu, Bu. oh pegangan kamar mandi. Iya, kamar mandi. Oh, kamar mandi sudah ada, Pak. Maaf, Pak. Iya, pegangan. Terus Saya itu tadi salah dengar, kira ini. bukan Pegangannya itu pegangan kamar iya. mandi maksudnya yang Kalau itu. pegangan kamar mandi sudah ada. Oh ya sudah. Terus itu apa? Ada lantai dua sini. Ada lantai 2 kami, Pak, di sini. Nah, lantai duanya itu nanti tangganya dikasih tanah atas ke bawah ya. Oh, sudah, Pak. Sudah ya, sudah. Sudah. Oke, sudah. Terus, anu, apa penanda lantai licin sudah ada ya? Ada juga. Sudah ada. Iya, standarnya ada kan? Nah, Ada. itu juga perlu itu ya. Nanti. Baik. Mm. Itu. Kemudian nanti jangan lupa juga disediakan, dibuatkan video penggunaan spill kit ya, Bu. CS-nya ya. Oh ya, baik. Sudah Nanti ada video. juga Pak itu untuk videonya. Oke, itu. Kalau yang timnya Code Blue ya, dokter. Dokter ya. Code Blue. Iya. Mm-mm. Code Blue tuh nanti ikut bab 3, tapi bukan ikut bab saya maksudnya. Oh iya, baik. Itu ya videonya. Sama video cuci tangan ya, Bu. Oh ya, nanti akan segera kami buat untuk video cuci Oke, tangan. video cuci tangan sama apar. Yang pelatihan apa sudah ya? Sudah pernah dilakukan, Pak. Heeh. Ada videonya. Videonya nanti coba kami cari dulu ya, Pak, yang untuk Iya, video. itu nanti di anu ya. Di apa? Dilampirkan Dicari. juga ya, Pak ya. Iya, dicari lagi ya. Baik. Heeh, itu. Ini lanjut ke PPI ya, PPI dulu ya. Yang harus dipahami sama CS-nya ya, si PPI. Nah, ini ya, etik-etik. Ya. Sudah terlihat PPI-nya? Belum ya? Nah,
PPI itu apa sih tujuannya? Untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial. Ya, tadi ada 10 ya, 10 standar ya. Ada kewaspadaan standar ada 10, kewaspadaan transmisi ada 3. Ada apa saja? Yang pertama, kebersihan tangan. Yang pertama kewaspadaan transmisi dulu ternyata. Nah, kewaspadaan transmisi itu seperti apa sih contohnya? Tadi kan ada kontak, dropback, sama airborne ya. Kontak itu contohnya, ya siapa tahu ya pasiennya habis kena cacar. Ya, makanya Bapak Ibu pakai APD. Ya, atau mungkin mereka ada ini terindikasi HIV. Kita kan nggak tahu tuh. Ya, misalkan tiba-tiba Bapak Ibu mencet jerawat terus mereka punya keluarkan darah, otomatis bapak ibu ada luka, kemudian bisa terkena. Itu makanya bapak ibu menggunakan namanya APD, masker, sama sarung tangan. Fungsinya untuk menghindari transmisi kontak langsung. Kemudian atau droplet ya, droplet itu misalkan kita kan nggak tahu kalau mereka kena flu ya, influenza, pneumonia atau TBC. Nah, makanya nantinya di general consent dan life screening awal yang akan ada di bab 3 nanti akan berkaitan sama yang di sini ya Bu ya kelengkapannya. Jadi saling melengkapi antara bab 2 dan bab 3. Sama dengan transmisi airborne ini. Apakah sudah dilakukan Bapak Ibu penyuluhan terkait hal ini di bab 3? Nah, kalau sudah berarti bagaimana terkait pencegahannya? Berarti menggunakan APD, terutama masker dan sarung tangan tadi. Nah, kalau kebersihan tangan, tadi sudah saya jelaskan 6 langkah, 5 momen menggunakan sabun dan hand rub. Nah, ini ya, 2 sebelum, 3 sesudah. Kalau konsultasi ya cuman apa? Konsultasi cuma 2, sebelum bersentuhan dengan pasien sama sesudah bersentuhan dengan pasien. Itu kalau yang konsultasi. Tapi kalau yang langsung tindakan itu maksudnya adalah dia melakukan misalkan facial. Berarti sebelum ya 2 sebelum ya sebelum bersentuhan dengan pasien, sebelum melakukan tindakan, sesudah bersentuhan dengan cairan tubuh, ya siapa tahu sama jerawatnya keluar darah, kemudian sesudah bersentuhan dengan pasien, sama bersentuhan dengan lingkungan pasien, siapa tahu darahnya kepegang sama pasien tangannya, terus tangannya nemplok di bed. Nah, siapa tahu kan kita nggak tahu. Nah, itu juga perlu dilakukan cuci tangan. Kapan dilakukan hand wash? Jika dilakukan pada saat tangan kotor. 40 sampai 60 detik. Sedangkan hand rub saat tangan bersih. Ya, 20 sampai 30 detik. Yang diingat adalah apabila sudah 10 kali menggunakan hand rub, ya, 10 kali ya pakai hand rub, pakai hand sanitizer itu harus 1 kali hand wash ya. Jadi sudah 10 kali itu pakai pakai hand rub ya. Jadi yang ke-11 harus diselingi sama hand wash ya, pakai sabun. Jangan pakai hand rub terus ya, seperti itu. Ini ya nanti ya yang Bapak Ibu sudah entry nanti di INM ya Bapak Ibu nanti di entry di INM. Ya, nanti di entry. Kemudian nah APD. Nah, APD ini ya ini yang perlu disiapkan ya, Bu. Ada masker, ada handscoon, pelindung kepala atau head cap itu, gown, kacamata atau Google, face shield, sama sepatu boot untuk yang APD level 2. Ini ya APD level 2 ini 1 sampai 7 ya. Tetapi kalau yang cuman kayak kayak satpam itu hanya menggunakan masker. CS ya, klinik apa customer service. Tapi kalau yang CS atau klinik service yang mengangkut limbah B3, 7-7-nya harus dipakai. Urutannya seperti apa nanti kita ajarkan ya. Masker, handscoon, pelindung kepala, gown, kacamata, ya, face shield sama sepatu boot. Ya, handscoon-nya ada 2 ya, handscoon karet sama handscoon yang steril ya. Jadi pakai 2 handscoon. Handscoon karet nanti yang di luar yang warnanya kuning itu yang gede itu yang sampai menutupi ya gitu. Kemudian kapan yang dilakukan? Ya sesuai tadi indikasinya tadi. Misalkan kalau dia ngangkut limbah B3 ya otomatis pakai APD level 2 kayak seperti astronot itu. Tetapi kalau cuman tindakan berarti pakai masker sama head cap ya. Atau kalau misalkan rambutnya panjang itu ya terurai. Kemudian pakai juga
sarung tangan, ya. Itu. Kemudian pengelolaan limbah. Nah, limbah ini ya. Limbah padat, limbah medis cair sama non medis. Jadi nanti untuk cleaning service-nya harus paham kapan kita mengelola limbah medis padat, kapan mengolah limbah medis cair, kapan kita mengolah sampah non medis. Nah, tempat sampahnya harus nanti ditandai ya, Ibu. Medis, non medis ya, ditulis ya, Bu. Kalau medis, tempat sampahnya plastiknya atau kreseknya itu warnanya kuning. Ini keliru, warnanya hitam, harusnya kuning. Ya, non medis kreseknya warnanya hitam, kreseknya ya, kresek ini ya. Ya, itu. Kemudian jangan lupa safety box-nya juga harus ada. Ya, nah ini ya SOP-nya nanti kita bikin bersama-sama. Nanti ada contohnya ya Bapak Ibu. Kemudian pengendalian lingkungan ya, ini juga penting. Mulai dari sistem air bersihnya, ventilasinya, pencahayaannya nanti akan dicek sama surveyornya, sama bangunan. Ya, bangunan. Contohnya kamar mandinya. Ya, kamar mandinya itu sudah disikat apa enggak? Kemudian tandon, kalau ada tandon, wastafelnya bersih atau enggak? Ada lumutnya atau enggak? Ya, itu harus terlihat bersih ya. Tempat penampungan airnya harus dilakukan perawatan secara rutin. Harus tersedia air bersih yang cukup untuk pelayanan. Jadi jangan sampai airnya pada saat mau ke kamar mandi, airnya habis, nggak ada airnya, gitu ya. Kemudian ventilasinya ya, paling tidak ada jendela, ada pencahayaan yang masuk atau kipas angin ya, atau exhaust fan ya di kamar mandi. Itu. Kemudian ini bila menggunakan exhaust fan, udara pembuangan tidak diarahkan ke ruang tunggu pasien atau petugas atau kamar mandi. Karena apa? Itu sama saja. Nanti terjadi infeksi nosokomial gitu ya. Ini nanti ventilasi juga akan dicek ya Bapak Ibu, ventilasinya lembab atau tidak seperti apa. Kemudian toiletnya dipisah ya Bapak Ibu, laki-laki perempuan dan ada exhaust fan kalau di toilet. Kemudian bangunannya ya kita lihat ya nggak terjadi misalkan ada mengantisipasi kerusakan jika terjadi gempa, nggak terjadi misalkan jauh dari bencana banjir dan lain sebagainya. Kemudian pencahayaannya bagaimana, sirkulasi udaranya, pengap, lembab atau seperti apa itu nanti kita cek ya. Kemudian tinggi rendah bangunan tidak terjadi banjir. Kemudian ini harus memenuhi ini mempertimbangkan layanan yang berkebutuhan khusus ya, lansia, disabilitas. Nah, area parkir yang terpisah antara karyawan dan pengguna. Lantainya tidak licin, halus, kedap air ya, tidak menimbulkan genangan air dan warnanya terang. Jadi nggak boleh sampai nanti lantainya licin ya, akhirnya kepleset. Dindingnya juga nanti dibersihkan, nggak ada jamur, nggak berpori, semuanya langit-langitnya jangan sampai ada sarang laba-laba, ya. Kemudian mudah dibersihkan, ya. Lampunya juga diusahakan terang ya, jangan sampai remang-remang, ya. Kemudian ini nah, kemudian terkait penataannya, tidak menempatkan barang steril dengan barang kotor ya Bapak Ibu yang untuk custom apa cleaning service dan beautician. Kemudian jarak kursi dengan bed tempat tidur minimal 1 meter ya. Jadi misalkan di ruang tindakan itu kalau ada kursi itu dengan bed tempat tidur harus jaraknya 1 meter. Area bersih dan kotor terpisah ya, jadi nggak boleh jadi satu sehingga tidak menimbulkan kontaminasi. Tidak menggunakan karpet, ya, bunga hidup atau plastik di tempat pelayanan. Kalau di tempat ruang tunggu nggak apa-apa. Tirai gorden menggunakan bahan yang kuat, tidak tembus air, dapat menggunakan penghalang yang dilapisi kaca film supaya mudah dibersihkan. Tidak boleh ada hewan peliharaan, kucing dan lain sebagainya ya di situ. Kemudian pembersihan lingkungannya, jangan lupa ya. Petugasnya nih menggunakan sarung tangan karet tebal, gaun pelindung, celemek karet sama sepatu boot. Pembersihannya nih ya, pembersihan ruangan didisinfektan ya, jangan lupa karena ini klinik ya. Kemudian pembersihannya dilakukan sebelum disinfeksi.
menggunakan dua ember yang memiliki alat pel tanpa bersentuhan langsung dengan tangan. Jadi nggak usah pakai, jadi pakai alat pel yang ada pegangannya ya. Jangan langsung pakai tangan ya. Dan selalu dicuci agar tetap bersih. Nah, ini ya semuanya ya harus cara membersihkannya ini nanti ya untuk CS ya. Jadi jangan menggunakan pel kering dengan membersihkan lapet yang yang dibasahi. Jangan pakai lapel yang kering gitu ya membersihkannya. Nah, ini kalau mana-mana saja yang harus dibersihkan berapa kali ya. Ini nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan ini ya. Nah, ini spill kit ya Bapak Ibu untuk yang CS dan tim untuk PPI. Nanti yang spill kit infeksius ini bisa minimal misalkan ada bercak darah ya, ada darah di lantai atau mungkin muntahan. Ini pakai spill kit infeksius ya Bapak Ibu. Nah, apa isi spill kit infeksius? Ada topi, sarung tangan, kacamata, masker, serok dan sapu kecil, deterjen, ada klorin 0,5%, kain perca atau tisu sama plastik kuning. Itu yang infeksius. Ya, tiba-tiba ada yang muntah, ada darah. Nah, itu harus pakai spill kit infeksius. Kemudian spill kit B3 ini diletakkan di mana? Di limbah B3 ya, tempat penyimpanan limbah B3 berarti harus ada topi, sarung tangan, kacamata, masker, gaun, serok, sapu kecil, deterjen, kain perca atau tisu. Jadi bedanya nggak ada plastik kuning sama klorin 0,5%. Ya, tapi jangan lupa bajunya tetap pakai APD level 2, pakai astronot ya. Supaya apa? Supaya terhindar. Karena kita nggak tahu cairan tubuh darah muntahannya itu eh, apa ya menular atau tidak. Jadi makanya kita harus tetap menggunakan APD level 2. Ini ya boxnya ya nanti ya Bapak Ibu. Nanti dituliskan gini ya. Spill kit infeksius. Spill kit limbah spill kit B3 sama spill kit infeksius. Gitu. Nah, kalau pengendalian lingkungan ya tadi ya seperti sama ya yang sudah dilakukan. Nah, sterilisasi alat. Nah, sterilisasi alat ini juga wajib dilakukan ya. Nah, ini contohnya yang dilakukan kalau kritikal ya jarum suntik dan sebagainya, semi kritikal dan non kritikal ini juga berdasarkan resikonya ya nanti ya yang dilakukan sterilisasi. Nah, ini masing-masing nanti kita lihat sterilisasinya. Nah, Bapak Ibu kan sudah melakukan sterilisasi di sana. Jangan lupa untuk satu lapis, kalau Bapak Ibu melakukan sterilisasi kemudian dibungkus satu lapis, itu tahannya kalau di tempat tertutup 1 minggu, tapi kalau di rak terbuka 2 hari. Kalau double penutupnya 2 lapis itu 3 minggu ya. Kemudian kalau di rak terbuka 2 minggu. Tetapi meskipun double 2 lapis, kalau sudah dibuka berarti wajib untuk disterilisasi kembali. Meskipun alat tersebut tidak digunakan dan tiba-tiba terbuka gitu ya, berarti tetap harus disterilisasi ulang ya. Jadi seperti itu. Kemudian linen. Nah, jangan lupa linennya harus dibedakan. Linen bersih, linen steril, linen kotor, sama linen infeksius. Linen bersih berarti linen yang sudah dicuci dan siap dipakai. Ya, steril berarti yang steril ya, yang memang steril. Misalkan gaun dan lain sebagainya tadi. Linen kotor ya berarti linen yang sudah dipakai ya, jadi harus ditempatkan di tempat yang berbeda. Linen infeksius ya berarti linen yang terkontaminasi cairan tubuh seperti darah, muntahan, dan lain sebagainya. Jangan lupa yang harus dipenuhi kalau pakai linen sendiri ya, pengelolaan linen sendiri ini mesin cuci dan pengering, mesin setrika uap, kantong pembungkus linen bersih dan kotor, kereta dorong sama lemari tertutup. Itu yang harus dilakukan. Etika batuk. Nah, etika batuk itu apa sih? Supaya cara batuknya itu benar dan baik, ya, tidak mengkontaminasi benda. Ini caranya, menggunakan tisu kalau batuk. Berarti disediakan tisu di ruang tunggu. Kemudian jangan lupa membuangnya di tempat sampah limbah medis, ya, karena itu infeksius. Kemudian jangan lupa menggunakan masker. Atau kalau dia pakai lengan panjang berarti
batuknya di lengan baju bagian dalam. Jangan lupa disarankan apabila sudah eh, batuk, jangan lupa cuci tangan. Supaya apa? Supaya tadi itu misalkan dia pakai tangan biar nggak menularkan ke tempat-tempat yang ada di situ. Biasanya kan habis batuk tiba-tiba megang ke kursi. Nah, itu juga menularkan. Nah, keselamatan dan kesehatan ini jangan lupa juga perlu ya, seperti pemeriksaan seperti BPJS, kartu BPJS, tenaga kesehatan, BPJS kesehatan dan lain sebagainya juga perlu dilampirkan nantinya. Jangan lupa APD juga ya, APD juga dilakukan. Kemudian ini tadi insiden keselamatan pasien salah satunya tertusuk jarum, siapa tahu. Atau mungkin pas ada yang terkena influenza, jadi harus dilaporkan melalui pelaporan insiden keselamatan pasien atau yang disebut KTD, kejadian tidak diharapkan. Penyuntikan yang aman ini nanti ya, misalkan Bapak Ibu klinik kecantikannya berkembang, mungkin melakukan botox, berarti satu split, satu obat, satu prosedur. Kemudian pakai APD, jangan lupa pembuangan jarumnya di safety box, bungkusnya di sampah domestik. Penempatan pasien ya sesuai ya. Kalau infeksius dan non infeksius, tapi kalau Bapak Ibu di laki-laki dan perempuan dipisah. Gitu, Bu. Kemudian yang terakhir ya, Bu, kita lanjut ke yang terakhir ini terkait sama sasaran keselamatan pasien ya, yang terkait manajemen resiko ya. Ini ya, manajemen resiko ya. Nah, jadi tadi identifikasi pasien itu harus tepat orang ya Bapak Ibu yang 6 itu tadi. Komunikasi efektif itu tepat omongannya. Kalau ketepatan pemberian obat head alert itu tetap tepat obatnya. Kemudian cegah jatuh, resiko jatuh tadi itu adalah screening resiko jatuh. Kemudian kepatuhan kebersihan tangan adalah cegah infeksi. Ini ya Bapak Ibu yang tadi sudah saya jelaskan. Nah ini SBAR nanti akan dijelaskan oleh Dokter Alfi cara mengisinya ya. Cara mengisinya S-bar ya. Ini situationnya seperti apa, backgroundnya seperti apa, asesmennya seperti apa, rekomendasinya seperti apa. Tulis, baca, kemudian konfirmasi. Ya, itu. Kemudian kalau yang obat jangan lupa ya, kalau ini ya nanti kewaspadaan ini ya. Jangan lupa obat-obatnya yang memiliki nama mirip ya, kemudian Lasa itu ya, kemudian high alert dan lain sebagainya, emergency itu nanti dicatat. Kemudian pada waktu pemberian obat dipastikan 5 benar ya, benar orang, benar obat, benar dosis, benar rutenya, benar waktu pemberian obatnya. Kemudian jangan lupa disampaikan juga efek samping obat atau misalkan ada reaksi alergi harus bisa segera diatasi. Apabila ada yang terjadi alergi, jadi langsung dilaporkan kepada LBC melalui WA atau seperti apa gitu ya. Nah, yang terpenting adalah Bapak Ibu tadi ada yang namanya insiden keselamatan pasien ya, IKP namanya. IKP itu ada 5 ya Bapak Ibu. Apa saja? Sentinel. Itu apa maksudnya? Kejadian yang menyebabkan kematian. Jadi kalau misalkan terjadi di klinik itu langsung meninggal orangnya. Ya, terjadi langsung meninggal. Kemudian yang KTD. KTD itu adalah insiden yang mengakibatkan pasien cedera. Kemudian KTC adalah insiden yang sudah terpapar ke pasien tapi pasien tidak timbul cedera. Kemudian KNC terjadi insiden yang belum sampai pasien terpapar ke pasien. Jadi pasiennya nggak cedera. Atau KPC, kejadian potensi cedera, yaitu kejadian yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera tetapi kejadiannya belum insiden. Apa contohnya? Nah, contohnya ini KTD. Jadi Bapak Ibu nanti menganalisis adakah yang pernah terjadi KTD, KNC, KPC, KTC, sama Sentinel. KTD contohnya terpeleset akibat lantai licin sehingga kakinya memar. Karena apa? Karena mungkin lupa nggak pakai itu tulisan awas lantai licin. Akhirnya pasiennya lewat, jatuh, kepleset, memar. Kemudian KNC, nyaris cedera. Nyaris jatuh akibat bed goyang tapi dia nggak jatuh. Cuman hampir nyaris ya di ujung seperti di ujung jurang gitu ya. Kemudian KPC, kejadian potensial cedera. Lantai licin berpotensi resiko jatuh, tapi dia masih oh itu tahu di situ ada lantai licin.
Kalau kita lewat, nanti kita akan jatuh. Itu namanya KTC. KTC, kejadian tidak cedera. Misalkan pakai krim malam, keluru krim pagi, itu kan nggak masalah. Atau seperti ini, resep obat vitamin C diberi B kompleks. Atau sentinel, kejadiannya bukan kematian. Pasiennya jatuh ya dari tangga terus meninggal. Akhirnya terjadi fraktur femur dan lain sebagainya. Itu harus dilaporkan melalui aplikasi Mutu Fasyankes ya atau INM tadi. Kalau misalkan hal ini tidak terjadi semuanya, itu ditulis aja nihil di aplikasinya setiap bulan. Itu. Itu nggih Bu yang dapat saya sampaikan mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Itu dari bab 2 semuanya sudah saya sampaikan. Monggo, mungkin ada yang ditanyakan. Bapak Ibu mungkin. Nggak apa-apa nanti sambil berjalan ya, karena memang apa ya, mungkin susah dipahami tetapi Bapak Ibu nanti berproses gitu ya. Itu. Monggo Bu Dita, Bu Dokter, monggo. Kalau dari saya mungkin belum ada pertanyaan sih Pak. Mungkin nanti saat prakteknya akan banyak pertanyaan ya Pak ya. Ya, Tapi kalau praktek misalkan untuk dari yang nyusun lain, dokumennya ya. ya betul. Ini kalau yang lain ada pertanyaan mungkin dari Dokter Ayu atau Dokter Pes atau yang lainnya, Ya, boleh monggo. silahkan. Monggo, Dokter. Dokter Ayu, monggo. Pak Agung, saya Ya. Dokter Wahyu mau Oke, monggo tanya. Dokter Ayu. Di klinik itu kami baru siap tuh linen itu 2 bersih dan kotor. Tadi yang seperti yang dijelaskan tadi kan ada 4. Itu memang harus 4 ya Pak? Enggak apa-apa. Ada linen bersih sama linen kotor enggak apa-apa, Dokter. Oh, jadi tidak harus 4 steril Tidak, dan infeksius tidak. tadi. Oh, Nggih. oke. Itu berarti sudah ada semua, Dokter. Mesin mana tadi setrika uap semuanya sudah ada semua alat-alatnya. Setrika uap. Iya, kalau pakai setrika apa, Dokter, di sana? Setrikanya listrik. Oh ya, nggak apa-apa. Yang penting adalah eh, Listrik. jangan lupa kalau nanti nyetrika berarti ada di tempat linen yang bersih ya. Iya. Mm, dipisah gitu, nggih. Juga bisa menyentuh. Nggih. Ya, gitu aja Pak sementara. Nggih. Terima Terima kasih. kasih. Dokter, ini semuanya Ya. sudah dapat itu. Yang PJPPI-nya sudah melakukan pelatihan PPI dasar. Eh, pernah belajar tapi belum belum intens ya Pak. Ya Hmm. sesekali aja. Dapat Belum sertifikatnya. belum. Nah, itu nanti diminta sertifikatnya. Nanti koordinasi sama dokter anu ya, LBC Alfi. Pusat ya. Nanti koordinasi Koordinator sama sama LBC siapa? Pusat. Oh, Heeh. iya 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 Ya, Pak. nanti koordinasi dengan LBC Pusat terkait dengan pelatihan PPI-nya ya. Karena yang diminta di sini Oh, sertifikat PPI. oh iya. Heeh. Iya Pak. Terima kasih Pak Agung. Oke, sami-sami. Jadi Pak, memang, mau tanya, Pak. nggih, monggo Pak. Izin Pak Pak, ini dari Pak Ya, ini dari cleaning service Pak. ya, monggo Pak. Pak, untuk penanganan jika ada muntahan atau darah atau Mm-mm. sejenis apa, itu eh, saya kan pernah diajarin juga sama PC yang sebelumnya itu Mm. menggunakan pasir juga, enggak Pak? Iya, nah kalau sekarang sudah tidak digunakan pasir lagi ya Pak. Yang sekarang sudah tidak pakai pasir. Berarti sekarang pasir udah nggak diperlukan lagi Pak ya? Enggak, sudah enggak dipakai lagi. Itu. Pilkit Oke, Iya, terima yang kasih terbaru Pak. sudah tidak. Iya, yang terbaru tidak. Pak izin bertanya Pak. Yes, monggo, monggo. Saya mau bertanya kalau Heeh. untuk spill kit itu kita Hmm. punya satu, apa harus dua Pak? Karena di lembah sama di lembah B3 kita nggak punya. Nah, kalau gini, kalau misalkan di limbah B3 nggak ada, paling tidak di situ ada tempat cuci tangannya ya. Kalau untuk di lembah B3 sih nggak ada sih Pak. Tempat cuci Cuma tangan nggak ada. langsung di sampingnya Di ada samping toilet. toilet doang. Toilet WC atau toilet doang Pak. Itu toilet apa? Toilet pasien apa toilet siapa? Toilet pasien Pak. Aduh, di sebelahnya ada limbah B3. Iya. Aduh, nggak boleh dipakai ya. Gini ya sebenarnya. Itu kan Berarti limbah B3 itu kan nggak boleh sebagai tempat lalu lalangnya anu ya, pasiennya. Itu dilalui atau enggak?
Untuk dilalui sih pasti dilalui Pak, karena kita dari ke Heeh. lewat itu sih Pak, mau pasien juga kalau mau ke WC selalu ke situ Pak. Lewat depannya berarti ya. Iya. Oh, si. Iya, iya, Pak. Bersebelahan, Iya, bersebelahan. iya Pak, bersebelahan berarti. Nah, itu dikunci nggak di situ? Kalau untuk em, dikunci Pak, Dikunci siapa yang megang kuncinya? yang pegang kuncinya. Siapa? Siapa yang megang kuncinya? OB yang megang Pak, OB yang megang. Oke. OB itu kan si kata pincapnya Pak. Siapa yang megang kuncinya? Ayo, yang megang kuncinya OB, siapa? OB. OB. OB-nya. Iya. Iya, Ya. UB Pak. Oke. Jadi ada dua yang megang kuncinya ya, Bapak, Ibu. Selain OB juga sekaligus pimpinan ini juga harus punya, ya, sebagai kontrol, ya. Berarti itu boleh satu atau dua Pak? Apanya? Pil kitnya berarti boleh satu, satu Gak atau apa-apa dua? satu. Yang penting adalah yang tadi yang saya bilang itu nggak apa-apa satu. Tetapi yang penting ada tempat cuci tangannya. Ada tuh tempat cuci tangannya. Tapi kan lewat itu ya. Sebelahnya Nyambung kamar mandi Pak. pasien ya. Iya, iya. Berarti Atau gini wes, baiknya disediakan hand sanitizer disediakan aja. Iya, hand sanitizer ada Pak. Ada Pak. di dalam sama tisu sama itu wes ya. Ya, siap. Heeh, itu wes masukkan situ terus Siap. misalkan kalau pasien kan dilewat ya, lewat. Berarti nanti mengambil limbah B3-nya kalau sudah pasiennya sudah sepi aja. Mm-mm. Jangan sampai pas misalkan jam 5 ngambil limbah B3 terus ada pasien gitu. Oh iya Pak, aman-aman. Pastikan sepi dulu, baru nanti ngambil limbah B3-nya gitu ya, masukkan ke situ. Hmm. Terus jangan lupa kalau masukkan limbah B3 dikasih tanggal ya, kreseknya itu, kresek kuningnya itu. Iya. Heeh. Iya Pak. Misalkan tanggal berapa, misalkan ini tanggal, misalkan sekarang tanggal 3 September gitu ya, jam berapa. Kenapa kok harus dikasih tanggal? Kenapa soalnya nggak usah dikasih tanggal, wis biarin gitu. Kenapa harus dikasih tanggal? Hmm. Kenapa? Oh, Kenapa sih kok penting harus dikasih tanggal? Biarin wis nggak usah dikasih tanggal wis gitu. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu mengerti bahwasanya tempat penyimpanan sementara untuk limbah B3 itu maksimal 3 bulan. Makanya Bapak Ibu itu nanti lihat di dokumen kontraknya setiap berapa bulan mengambil limbah B3-nya itu. Kalau lebih dari 3 bulan ya monggo segera di calling atau diberitahu sih limbah B3-nya, PT-nya itu, PT ARA atau PT siapa yang mengambil hal tersebut untuk segera mengambil. Jadi nggak boleh terlalu lama juga di tempat penyimpanan, ya. Maksimal itu 3 bulan, ya. Itu, ya. Jadi dipastikan ya, jangan sampai juga numpuk sampai nggak bisa ditutup itu ya. Kulkasnya sampai nggak bisa ditutup freezernya ya. Tuh, makanya 3 bulan itu harus sudah diangkut oleh penyedia limbah B3-nya tadi yang ngangkut itu gitu. Tapi rutin ya Bu, sama pengangkutnya ya, PT-nya. Rutin, rutin. Oh Oke, rutin, Pak. oke. Setiap berapa bulan Pak Soflan? Pak Sohon? 3 bulan, 3 bulan. Oh 3 bulan, oke. Berarti nanti di situ ada tuh ya Pak, apa? Di mana tuh? Di pintunya itu ada kartunya ya, checklist pengambilannya ya. Si si, si PT-nya tanda tangan nanti di situ ya. Kayak bikin checklist tanggal berapa dia ngambil gitu ya. Oke Pak, siap disiapkan Pak. Ya nanti itu. Heeh. Terus yang apar sudah pelatihan ya Pak? Apar sudah, sudah. Heeh. Nanti butuh orang 4 ya, yang praktek ya, Baik, Pak. orang 4. Yang pakai helm itu, helm merah, helm putih itu, sudah pernah diajari 4 orang itu kan? Pak, mohon maaf. Jadi kalau Oh, itu misalnya kita pelatihannya waktu di LBC Depok Pak. Oh, di Depok nggak apa-apa. Nanti kan apa ya, latihan lagi. Nanti kita waktu saya ke sana nanti kita latihan lagi. Orang 4 nanti disediakan 4 orang itu ada yang bagian nganu arsip ya, dokumen, ada yang bagian menyelamatkan alkesnya,
kemudian bagian yang nyemprot itu sama pasien, ya. Berarti ada 4 orang nanti yang dijadikan praktek atau simulasi penggunaan APAR, 4 orang. Oke, siap. Siap, Pak. Jadi ada yang helm merah, helm biru, helm kuning, sama helm putih disiapkan. Siapa timnya itu ya. Tuh, kalau spill kit nanti itu, kemudian nanti juga ada di farmasi, nanti kita akan tanya ya terkait penggunaan obatnya, bagaimana resep dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang CS nanti jangan lupa tadi general general consent-nya, ya screeningnya ya dilakukan atau tidak, ya itu nanti kita akan tanyakan. Kemudian itu terkait CCTV, siapa yang ngontrol CCTV? Yang ngecek CCTV siapa Bu? Baik Bu Pak, Dit? mohon maaf sebelumnya kalau misalkan untuk CCTV, kebetulan kan untuk monitor pemantauannya itu adanya masih di ruang dokter. Itu Ah. sebaiknya bagaimana ya Pak? Itu siapa yang anu dok yang dok ya Bu Dita yang mengamati CCTV? Kalau misalkan untuk yang mengamati dokter langsung juga, Nah, karena yang memang kebetulan posisi monitornya ada di Loh, ruang kok Bu dokter? dokter. Loh, kok Bu dokter? Loh. merangkap pengamat CCTV, Pak. Loh, enggak masa masa dokternya yang suruh ngawasin kalau misalkan nih ya, misal tiba-tiba itu eh, apa posisi CCTV-nya miring atau apa, masa Bu dokter yang lihat maksudnya itu security-nya ada ya Bu ya? Security-nya di sini juga ada Pak, kami ada 2. Mungkin nanti kami koordinasikan dulu dengan pusat, Iya. bagaimana caranya supaya nanti bisa dibantu sama security agar nanti saat surveyor datang ke sini bisa lihat kalau misalkan memang yang melakukan pemantauan adalah security kami. Tapi nggak apa-apa sih Bu gini, misalkan 1 orang pegawai di sana yang nanti ditanggung jawabin terkait sama CCTV, tapi bukan dokternya juga Bu, soalnya dokternya kan sudah nganu PJ mutu Bu, masa PJ mutu juga Iya, nganu, kami bingung juga sih Pak, soalnya memang dari awal itu ditempatkannya di tempat dokter gitu. ya tapi kan Bu dokter kan nggak ngawasin, nggak ngawasin juga Baik-baik 24 jam Pak, ke anunya Bu, baik ya Pak. siapa gitu ya, yang atau siapa atau beauticiannya bisa ya Baik, dipasai gitu kan nggak mungkin Bu dokternya mau ngawas 24 jam ya. baik Pak. Heeh. Terus ada pagernya Bu, pagar. Pagar untuk halaman kami tidak Heeh. ada Pak. Pakai rantai, rantai. Pakai rantai Rantai aja gimana Pak? sementara. Pakai rantai, Pak. Hah? Pintunya di rantai gitu. Pagar ya. Halamannya di rantai. Halamannya di rantai. Oh, ya ya paham paham paham. Heeh, heeh. Ya ya. Heeh. Oh gitu. Saya kira pintunya juga di anu ya. Oke oke oke. Paham paham. Kemudian izin bertanya Pak, kalau misalkan Hmm. untuk terkait pegangan yang ada di toilet, itu kan Heeh, toilet kami ada 2, namun yang heeh. dipasang itu di lantai 1 saja. Apakah untuk kedua toiletnya itu harus dipasangkan pegangan juga atau bagaimana Yang ya Pak? lantai 2 kan jarang dipakai ya. Iya, Jangan. Iya lebih lantai jarang satu. sih daripada yang Lantai lantai satu. 1. Nggih, lantai Oh, satu untuk itu kan untuk pasien oh toh. ya, Untuk pasien. iya. Lantai satu. Baik. Tapi jangan lupa Hmm. pegangannya yang di kanan ya Bu. Tangan kanan ya. Pak, mohon Misalkan maaf, kalau misalkan untuk yang di toilet bawah itu, kami kan posisi toiletnya itu agak pojok ke kiri. Jadi untuk pegangannya pun di sebelah kiri. Karena oh kalau ya wis nggak apa-apa. ini Tapi agak itu jauh deket itu ya, toiletnya. deket toilet jongkoknya ya. Toilet anu Iya, leher aksanya. memang dekat, Pak. Di Oke, sebelah dari jangan itu. terlalu jauh ya. Kalau Iya, tidak kemarin terlalu jauh. ada yang gini, pegangannya itu nggak dipas di toiletnya itu, jadi agak jauh. Jadi makanya untuk pegangan untuk misalkan lansia kan juga susah ya. Kalau habis duduk situ ke mau berdiri kan justru itu untuk pegangan mereka toh. Makanya ada pegangan itu lah. Itu kadang pegangannya itu malah di sisi satunya, makanya bingung gitu. Jadi agak jauh. Makanya nanti dipastikan lagi dekat dengan tempat itu, pijakannya untuk dia untuk berdiri itu. Ya, kalau yang sebelah kiri memang dekat dengan toiletnya, Pak. Oh Kalau gitu ya. kanan Ya, malah jauh jaraknya. ya, oke oke siap siap. Bu itu ada kursi prioritas sudah ya? Sudah, sudah Oh ada, Pak. sudah, nggih, nggih. Kursi Sudah. prioritas, kemudian nanti akuarium enggak apa-apa, tapi jangan ditaruh di ruang tindakan ya Bu. Kalau cuman di tempat anu enggak apa-apa. Gimana? Ruang tunggu. Ya kayak tadi akuarium dan lain sebagainya enggak apa-apa, tapi tetap ditempatkan di ruang tunggu. Ya, itu. Jarak Kebetulan ibu bed itu juga tidak. sama ya. Jarak bed jangan lupa ya Bu, agak dijaga ya. Paling tidak tadi 1 meter jarak bed. Baik. Tuh.
Ada tirainya, Bu. Kalau untuk tirai antar kamar ya Pak ya, antar Ah, kamar ah, ah, kan ya. ah, ah, ah. Kita sudah tidak pakai tirai sih Pak, Oke, karena ya. sudah ada Sliding, sepakatnya dan sudah ada pintunya. Oke, siap, siap. Oke. sliding kaca. Ya, sliding kaca. Oke, sip. Oke. Jangan lupa nanti dibersihkan ya, Bu. Takutnya pas ya, soalnya kan kebersihan ya nanti yang dilihat juga kebersihan gedung dan lain sebagainya. Iya, baik. Tuh. Maaf, Jadi lalu nanti saya izin bareng-bareng tanya aja. lagi. Iya, monggo, dokter. Tadi sehubungan dengan toilet, Heeh, tadi kan dipaparkan toiletnya harus bedakan laki-laki dan perempuan. Nah, heeh, kebetulan toilet kami itu yang heeh. cuma ada dua, atas dan bawah, Oh, gitu. itu biasanya jadi satu, Pak. Iya, nggak Nggak apa-apa, nggak apa-apa. apa-apa. Heeh. Itu kalau Oh, memang kalau gini Bu, kalau toilet cowok cewek itu kalau misalnya Bapak Ibu tempatnya agak luas ya, tetapi yang terpenting adalah untuk toilet itu tadi yang pertama pengurangan resiko jatuh, ya. Kemudian yang kedua lantainya jangan lupa dibersihkan, bak air dan lain sebagainya itu Bu. Nggak iya, apa dokter. siap. Enggak apa-apa dokter. Yang penting itu tadi ya. Jangan Iya, sampai lantainya eh, licin. ya licin, akhirnya kepleset ya lansianya dan lain sebagainya. Apalagi ada ibu hamil takutnya ya itu seperti itu. Iya, Hmm. iya, matur nuwun. Oke, sami-sami. Jadi seperti itu ya. Terus jangan lupa di wastafel itu ada 6 langkah cuci tangan sama 5 momen tadi ya. Sudah tertempel. Oh, sudah tertempel. Oke, sip. Itu nanti tinggal mempraktekkan ke pasien. Sama yang tadi itu ya. Jadi belajar semuanya harus belajar ya Bapak Ibu. Kita kan nggak tahu tuh yang ditanya siapa, si A, si B, si C gitu ya. Jadi harus belajar semuanya gitu ya. Tuh. Mohon maaf, terkait yang cuci tangan yang tadi yang dipraktekkan ke pasien itu berarti kita juga harus ada bukti foto lampirannya atau Iya, bagaimana? ha, Bu, betul. Edukasi ke pasien. Misalkan ini ya, misalkan pasiennya itu waktu itu nunggu tuh, nunggu di ruang tunggu sambil menunggu jam untuk konsultasi atau mungkin tindakan. Nah, di situ mungkin CS ya, customer service itu bisa ngomong ke situ. Bapak Ibu nanti sebelum melakukan tindakan, Bapak Ibu harus misalkan cuci tangan lebih dahulu ya sebelum dirawat oleh, maksudnya mendapatkan tindakan dari dokternya ya. Itu. Jadi diingatkan seperti itu, Bu. Terus misalnya tadi apabila Bapak Ibu flu dan batuk, misalkan tadi jangan lupa untuk membuang ini. Jadi sekalian untuk sosialisasi etika batuk sama cara 6 langkah cuci tangan tadi, Bu. Itu. Jadi dimanfaatkan itu. Itu bisa nanti. Di sela-selanya bisa kok, Bu. Nanti misalkan ya, misal nih, ada surveyor pas kebetulan ada pasien gitu ya. Bapak Ibu nanti misalkan tuh ya pasiennya, nah, namanya pasien kan kadang lupa ya. Pak itu paling tidak nanti diarahkan. Ibu nanti, Ibu kan pegawai kan sudah ada tuh yang di kaca itu kan, ada tulisannya 6 langkah cuci tangan, 5 momen. Bapak Ibu juga harus memastikan mereka untuk, misalkan mereka nggak lupa ya, terus nggak tahu cara 6 langkah cuci tangan atau kapan momennya. Itu Bapak Ibu bisa langsung matur gini, Bapak Ibu monggo bisa mengikuti langkah yang ada di cermin ini, 6 langkah cuci tangan dan kapan Bapak Ibu melakukan cuci tangan di dalam klinik kami gitu Bu. Jadi Bu, monggo bisa diikuti Bu praktek untuk kegiatan 6 langkah cuci tangan seperti itu Bu ya. Misalkan nanti kalau ditanya surveyornya lo ya, kalau Baik. yang sudah sering kali ke sana kan otomatis sudah bisa ya, karena mungkin dia sudah pernah kontak sama Bapak Ibu. Tetapi kalau misalkan pasien baru, kemudian dia disuruh cuci tangan sendiri, kan mereka kan bingung tuh. Iki apa 6 langkah cuci tangan. Jadi Bapak Ibu arahkan, monggo Bapak Ibu bisa kami pandu sesuai dengan yang ada di gambar ya. Kemudian Bapak Ibu melakukan 6 langkah cuci tangan gitu ya. Jadi jangan sampai si pasiennya diem, panjenengan juga diem akhirnya ya. Itu akan akhirnya bingung ya. Jadi sama-sama mengingatkan ke pasiennya, monggo Bu kita ikuti gerakan kami dan apabila nanti Ibu mempraktekkan di rumah ataupun nanti kembali lagi ke sini, jangan lupa untuk melakukan 6 langkah cuci tangan. Gitu ya Bu. Gitu. Oh ya, baik. Kalau misalkan di kami di di sekitar tempat pendaftarannya itu kan memang tidak ada tempat cuci tangan. Kalau misalkan hanya menggunakan hand prop saja, apakah boleh ya Pak ya? Gak Karena apa-apa. untuk Gak apa-apa kan kalau yang apa C, Hmm, CS itu kan memang harus pakai itu Bu, hand rub.
Oh karena iya. mereka tidak langsung kontak sama pasiennya. Tetapi jangan lupa kalau mereka sudah 10 kali pakai itu harus pakai cuci tangan, pakai hand wash, ya. Oh iya, gitu Pak. Mm-mm. Kalau hand rub kan mereka kan jarang ya Bu ya, maksudnya bukan jarang, kecuali kalau mereka diajak salaman loh ya. Ya kan mereka jarang tahu kalau salaman pernah jarang, apa enggak pernah Jarang sama sih sekali? Pak, kita memang kalau di CS sendiri memang tidak ada kontak langsung dengan Ah, pasien. berarti nanti kecuali kalau dia pas kontak berarti harus pakai hand sanitizer gitu ya. Baik, terima kasih. Itu. Oke, ayo apa yang mau ditanyakan nanti saya Ada kirim lagi Pak, ada, info. Pak. Monggo Pak. Pak, untuk yang khusus jalur kursi roda itu Pak, Mm, mm, kan mm. jalur untuk kemiringannya Pak, railing railing pegangannya belum ada Pak. Itu gimana Pak? Oh pegangan ya ada ya? Belum ada Pak, ama yang harus standarnya harus ada pegangannya atau enggak Pak? Itu apa adanya yang apa Pak? Cuman miring aja gitu ya? Ada kemiringannya doang Pak, apa plat plat besi miring Dapat gitu Pak. besi. Kursi roda. Oh iya ya, itu Tapi nggak ada. untuk railing railing pegangannya belum ada Pak. Iya, berarti nanti ditambahkan ya Bu. Iya, lupa nggak ada pegangannya ya itu ya. Berarti memang harus ada pegangannya juga ya Pak ya Iya, kalau misalnya heeh, di heeh. bidang miring Pegangan yang tersebut kuat, ya? bukan yang anu ya Bu. Jadi dipegang sama ibu hamilnya nggak nggak roboh gitu loh Bu. Iya, kuat ya. Oh ya baik, coba nanti Heeh. kami koordinasikan dulu dengan pusat ya Pak ya. Iya, oke itu. Terima Atau kasih. mungkin bisa dipepet apa ya? Dipepet itu apa ya? Didekatkan, oh nggak bisa ya di sebelah kanannya juga sama Oh ya. nggak bisa Pak, soalnya memang nggak Iya, ada tembok juga iya sih. nggak ada temboknya sih Ya, itu. Oh, oke oke. Tapi ada ibu hamil kan Bu biasanya? Ada. ibu hamil ada Pak, tapi memang jarang-jarang sih Pak kalau di sini pasiennya. Mm. Kalau untuk Nggak, yang ibu maksudnya hamil. mereka kan harusnya kalau ibu hamil lewat itu toh, lewat jalur miring itu kan, bukan lewat tangga. Heeh, harusnya mereka Karena di jalannya. Heeh, harusnya bukan lewat tangganya maksudnya kata apa? Bukan tak apa trap-trapnya itu maksudnya harus pakai bidang miring itu harusnya sih itu. Lewatnya maksudnya lewat lewat jalannya iya. itu. Heeh. Iya, kebanyakan sih kalau misalkan untuk pasien sendiri memang lebih banyaknya kalaupun memang lagi hamil pun tetap lewat tangga sih Pak memilih. Iya sih, ya mungkin bisa Iya, anu ya. soalnya kan Harusnya tangga kita juga nggak terlalu tinggi ya Pak ya. iya sih, heeh. Tapi meskipun gitu harusnya sih tetap anu sih. Takutnya Iya, mereka kan kalau kepleset sesuai ya. aturannya ya Pak. Ya, Baik. makanya itu juga ya Bu, jangan lupa diberi itu ya keset anti slip. Lupa. Ah, ya. Iya. Heeh. Jangan lupa dibersihkan juga. Takutnya meskipun sudah keset nanti nanti pas slip juga ya. Kesetnya kepreset nanti juga itu. Dipastikan itu sih. Terus itu Bu, tempat titik kumpulnya itu ditempati kendaraan nggak? Iya Pak, saat ini masih Ditempatin Pak itu Pak. tempat pari. Nanti dikosongkan ya Bu. Mungkin sama seperti yang lain ya Pak ya. Iya, namanya tempat yang titik kumpul, Bu, kan nggak boleh dipakai. Di, maksudnya itu ya memang titik kumpul ya kosong, Bu. Maksudnya nggak boleh dipakai tempat kendaraan memang. Heeh, tuh. Baik Pak. Nanti ditata aja sih. Luas ya, Bu, tempat parkirnya nggak? Apa seperti apa? Untuk tempat parkirnya tidak terlalu luas, mungkin nanti bisa saya fotokan dan saya videokan ke Oh gitu. Pak Agung ya Pak ya. Nanti 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 Ya. kita tata ya nanti Tidak sih gimana Pak, ya. tidak terlalu Cukup dua luas juga. mobil. Mobil cukup Oh, hanya kalau dua. dua mobil ya cukup toh, Pak, berarti maksudnya. Oh, oh. Cukup dua mobil sih, iya betul betul betul. Oh, oke oke. Ya termasuk luas lah kalau dua mobil Pak. Oke 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 sip sip. Oke nanti dokumen Bapak Ibu nanti saya berikan bab satu bab 2. Jadi monggo mulai mencicil ya mencicil dokumennya bab satu bab 2 kelengkapannya. Itu jadi Bapak Ibu bisa berproses ya 2 sampai 3 minggu. Nanti setelah itu kita akan koordinasi kembali untuk Zoom untuk melihat bagaimana pengisiannya dan bagaimana nanti untuk cara menjawab surveyornya terkait dengan dokumen yang sudah Bapak Ibu susun. Gitu ya. Gitu. Jadi nanti ada contohnya ya Bu, contoh yang Word, ya contoh Word itu berarti yang Word Bapak Ibu ketik, terus ada yang sudah jadi, monggo Bapak Ibu disesuaikan. Ya, ada yang sudah jadi tapi bukan Word, PDF, ya gitu ya, disesuaikan. Kan kalau yang Word itu kan otomatis nama kliniknya kan masih belum ada. Ya itu disesuaikan gitu nih. Baik.
Nggih, pastikan jangan sampai ada nama klinik lain ya, Bu. Oh Ya, ya, baik Pak. jangan lupa itu. Biasanya nanti teledornya di atas klinik A, bawahnya kliniknya jenengan. Oh ya, karena lupa ini ya Pak. Iya lupa makanya itu kalau kalau masih cuma salah misalnya salah ketik kurang huruf atau keliru kalimat nggak masalah sih tapi kalau kalau sudah keliru klinik itu sudah fatal ya. Ya, baik Pak. Jadi cross check ya sambil cross check ya mungkin saya nanti eh, ngoreksinya mungkin ada yang kelewat nanti Bapak Ibu juga ngoreksi juga nih takut keliru juga takut ada yang selip ya itu termasuk penomoran juga ya. Penomoran dokumennya kan Bapak Ibu yang tahu ya, nomor satu, nomor dua, itu kan saya nggak hafal listnya nanti takutnya ada yang nomor double, ternyata nomornya 12 ternyata ada juga yang nomor 12 takutnya seperti itu ya. Itu. Rekam medis nanti dikonsultasikan sama dokter Alfi ya Bu. Oh ya, di bagian bab 3 berarti Iya, besok ya bab Pak? 3. Bab 2 itu hanya nanti minta, kalau sudah diisi, kita eh, pakai yang sudah diisi sama dokter Alfi ya. Jadi tinggal minta aja rekam medisnya sudah lengkap. RME-nya sudah ya, Bu? Yang RME yang dengan SIM Raisa ya Pak Iya, ya? SIM Raisa sudah diisi. Sudah. Sudah. Itu nanti juga di cross check sama yang manual ya, yang manualnya apakah sesuai ya, isiannya sama nggak yang sama manualnya ya. Oh ya. SIM Raisanya ya itu. Kemudian dokumen kontrak juga nanti dipastikan ya puskesmas. Puskesmas mana Bu di sana, Bu? Kalau di sini Puskesmas Kebayoran Baru Pak. Oh, Kebayoran Baru. Oke, oke, Iya. oke. Mm, oke. Itu sama rumah sakit ya nanti ya jangan lupa satu. Kalau Rumah misalkan sakit. sama rumah sakit berarti juga harus ada ininya ya Pak ya? Iya, MOU. MOU-nya ya? Iya. Heeh, heeh. Di situ rumah sakit apa, Bu? Rumah sakitnya, coba nanti kami cek dulu ya Pak ya. Sebelumnya itu Heeh. sudah pernah ada MOU-nya, cuman memang sepertinya sudah tidak berlaku. Oh, gitu. Tapi Jadi harus nanti diperpanjang atau diperbarui. oh harus diperbaharui dulu ya Heeh, Pak ya? diperbarui. Oh iya baik. Gitu. Terus INM nanti kita isi bareng-bareng ya, Bu. Kalau sudah Bapak Ibu besok, misalkan kapan, nanti kita pandu untuk pengisian INM-nya ya. Ya, baik Pak. Hmm. Jangan lupa nanti INM tuh setiap tanggal 15 itu sudah ditutup. Ya. Jadi sebelum tanggal itu harus sudah terisi ya. Iya Pak, kemarin itu kan memang saat kita dapat akunnya itu Hmm. saya pengen melihat seperti apa tampilannya. Memang Hmm. mungkin karena sudah mepet sama deadline, jadi banyak yang mengakses ya Pak. Jadi Lemot. websitenya itu iya down, malah tidak bisa dibuka Pak, loading terus. Iya, lemot. Soalnya memang kadang-kadang klinik itu kan ngentrinya tanggal-tanggal 14, 15. Jadi lemot. Gitu semua soalnya ngentri. Karena itu nanti berpengaruh juga, Bu. Ya, nanti itu. Jadi untuk maju akreditasi itu harus terisi 3 bulan sebelum. Ya, itu 3 bulan sebelum harus sudah terisi itu ENM-nya. IKP juga. Kalau IKP kan gampang, Bu. Tinggal ngeklik di situ ada tulisannya nihil, tinggal ngeklik udah selesai. Tapi kalau ENM kan banyak itu. Ngisi satu-satu itu. Satu pasien satu apa satu kayak cuci tangan itu kan setiap hari itu 3 orang gitu kan ya banyak sih. Jadi harus 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 sabar sih gitu. Sama aspak ya. Aspaknya nanti juga sama ya, Bu. Ya, Iya. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Nanti kita tetap berproses. WA aja nggak apa-apa kalau kurang kurang paham nggak apa-apa ya. WA aja ke kita. Misalkan kurang paham ini nanti langsung saya jawab gitu ya. Gitu. Nggak apa-apa. WA aja. Atau mungkin kalau di grup ketimpa sama yang lainnya nanti di WA pribadi aja nggak apa-apa gitu ya. Pak, saya nggak tahu yang ini maksudnya apa nanti saya jelaskan. Gitu nggih. Gitu. Tetap semangat ya Bapak Ibu semuanya. Heeh. Iya Pak, Semangat. Ya, terima Bismillah, kasih. semangat semuanya. Nggih. Semoga semuanya lancar sampai nanti penilaian Amin. akreditasi. amin. Dan nggih, Amin. tetap semangat, tetap semangat. Amin. Nggih. Itu. Dulu ini Barito bukannya itu ya, Bu ya? Siapa? Bu Yeni ya? Ya betul Bu Yeni Pak. Oh iya, saya dulu awal kenal LBC itu sama Sidoarjo, awal. Oh awalnya berarti Sidoarjo dulu ya Pak ya, baru Jember. Awalnya itu Sidoarjo, betul. Oh Eh, baik. KPKP itu baru pertama kali itu sama LBC itu sama Sidoarjo. Hmm. Ya, Sidoarjo, kemudian Surabaya Manyar, kemudian Jemur,
kemudian Malang, terus Jember. Jember itu karena saya yang survei. Tuh, Jember. Jember, terus habis itu ke Depok. Depok itu kan Bu Usi, ya. Eh, Iya betul betul waktu ya itu. Bu Usi ya Pak. Nggih, sekarang kan sudah resign Bu Ya. Usi. Terus Cirebon, Bogor kemarin, baru kemarin kan Cirebon sama Bogor kalau nggak salah. Iya Itu betul juga Kak, sama. Bogor Heeh, baru. Januari kalau Januari sama Februari itu. Tuh. Jadi tetap semangat ya Bapak Ibu. Insya Allah bisa gitu ya. Yang penting agregasi itu kekompakan ya, bukan kerjanya satu orang tetapi kompak gitu ya. Karena kita lihat dari awal Bapak Ibu cara menjawab itu berarti Bapak Ibu sudah siap gitu ya. Kami sebagai surveyor itu seperti itu. Jadi lihat kekompakannya ya, bagaimana cara menjawab tim dan lain sebagainya itu ya, Bu. Jadi kita lihat kepemimpinan Bu Dita di sini bagaimana untuk mengarahkan staf-stafnya untuk menuju akreditasi ini gitu. Semangatnya, kemudian timnya kompak atau tidak. Misalkan nanti ada spill kit, praktek spill kit, bagaimana timnya menyiapkan kan nggak mungkin kan CS-nya aja yang menyiapkan, pasti otomatis harus dibantu kan, nggak mungkin kan menyiapkan spill kit, menyiapkan mau ini itu gitu kan. Jadi harus kita lihat kekompakan timnya bagaimana gitu. Ya, misalkan ada yang kurang atau mungkin ada yang kurang. Misalkan visi misi tujuan nggak hafal itu ya, lupa kurang satu itu ya. Karena ada empat tuh misinya, jadi kurang satu itu. Jadi ada yang menambahkan temennya gitu. Jangan sampai dia diem sampai bingung ya, sampai keringetan sampai gobios gitu ya itu. Paling enggak saling membantu gitu ya. Siap. Oke, tetap semangat ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga semuanya lancar nanti sampai penilaian dan tetap sehat ya Bapak Ibu. Oke. Akan kami Amin. tetap dampingi Terima ya kasih dokter, semuanya dokter banyak. Ayu dan lain sebagainya, Bu Dita beserta tim ya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga nanti kita akan bertemu kembali 2 sampai 3 minggu untuk terkait dengan dokumennya gitu nggih. Tetap Siap. semangat dan kami akhiri dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Nggih, Waalaikumsalam. atur nuwun sedaya Salam, nggih. Pak. Terima Terima kasih. kasih Dokter Selamat. Christina. Nggih, assalamualaikum.